Jurus ampuh move on dari beban masa. Lalu, cara memaafkan tanpa melupakan. Renungan universal. Bukan memutus rantai masa lalu. Banyak yang bilang, maafkan dan lupakan. Kenapa rasa sakit itu sulit sekali hilang dari hidup? Jangan-jangan, kunci move on yang sejati bukan melupakan, melainkan mengingat tanpa emosi. Ini bukan hal ritual, tapi perjalanan spiritual yang menjelaskan. Siap belajar jurus ampuh agar beban masa lalu tidak lagi menyerat daripada. Landasan pemahaman, perubahan sejati dan dalam. Perubahan sejati berakar pada pengertian pemahaman yang mendalam, bukan sekadar pengetahuan. Kesulitan memaafkan seringkali berasal dari kurangnya pemahaman tentang maka. Memaafkan itu sendiri yang disebabkan oleh kekurangan pengetahuan. Kita terjebak dalam siklus emosi negatif karena perlu menyelesaikan akar masalah spiritual. 4 level pemahaman menuju memaafkan. Ini adalah jenjang kesadaran universal tentang bagaimana ajaran diserap dan diaplikasikan. Level 1, asbun asal bunyi ritual moral. Melakukan atau mengucapkan sesuatu tanpa berefleksi. Contoh, menjalankan ibadah secara mekanisme atau disiplin. Perilaku tidak akan berubah karena tidak ada pengertian dan maksud dalam diri. Level 2, pengetahuan. Memiliki informasi dan teori memaafkan secara kognitif. Tahu doang, tapi belum mampu mempraktikkan. Level 3, paham understanding. Mengerti akan esensi ajaran, lalu apa, mengapa, dan bagaimana maknanya. Mulai melihat korelasi antara ajaran dan dampak positif dalam hidup. Level 4, sadar awareness atau application. Level berpikir, pemahaman diaplikasikan dalam perilaku sehari-hari autopilot mengaktifkan. Orang yang sadar mengalami dan mempraktikkan pemaafan dalam setiap situasi. Memaafkan sejati hanya terjadi di hati. Tujuan praktik spiritual mencapai kedamaian batin. Apapun praktik spiritual yang Anda jalankan saat meditasi, doa, yoga adalah tujuan, bukan tujuan akhir. Tujuannya adalah kedamaian batin bahwa kondisi batin yang mencegah kita dari perbuatan negatif, keji dan murka. Memperbaiki nilai value. Fokus utama adalah memperbaiki value, bukan sekadar identitas lahirnya. Orang yang sulit memaafkan menunjukkan bahwa ia belum mencapai level kedamaian sejati dan jiwanya mungkin sedang sakit. Definisi revolusioner, memaafkan tanpa melupakan. Melupakan itu mustahil. Otak merekam semua pengalaman. Mencoba melupakan kejadian menyakitkan adalah beban baru yang sia-sia. Definisi memaafkan sejati, mengingat tanpa emosi. Kita bisa mengingat memori pahit, tetapi emosi negatif, marah, dendam, sedih dan menyertainya sudah terlepas. Kita tidak lagi terikat secara emosional pada peristiwa tersebut. Mengubah makna, kita tidak bisa mengubah fakta masa lalu, tetapi kita bisa mengubah makna. Jadikan kejadian menyakitkan sebagai pelajaran bentuk pertumbuhan spiritual atau pemicu untuk mencintai diri sendiri. Ini adalah cara mengambil kekuatan alih-alih terus diri sendiri. Logika otak dan memaafkan. Otak bekerja berdasarkan asosiasi. Memori muncul, implies emosi terkait muncul. Memaafkan tanpa melupakan secara logis berarti memutus asosiasi antara memori pahit dan emosi negatifnya. Ini dilakukan dengan secara sadar mengganti emosi negatif dengan penerimaan, pemahaman, dan rasa syukur atas pelajaran yang didapat. Ayat dan konsep integritas keyakinan. Al-Quran Islam, dirikan salah. Sesungguhnya salah itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Q.S. Alan Kabut, implies. Praktik spiritual sebagai jembatan perubahan perilaku. Injil Kristen, ampunilah, maka kamu akan diampuni. Lukas, implies. Memaafkan sebagai jalan menuju pengampunan ilahi. Bhagavad Gita Hindu, menggambarkan kondisi jiwa yang damai, bebas dari kebencian, baik hati, dan penuh kasih